Baik, kita mulai al-balaghah. Balaghah ya secara harfiah sampai. Orang yang menyampaikan namanya mubaligh. Apanya yang sampai? Pesan. Untuk menangkap pesan supaya sampai ke dalam pikiran. Setiap ayat dalam Al-Quran, alatnya, ilmunya namanya balaghah. Di antara ilmu balaghah ada induknya, yaitu ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani dari kata makna. Udah jadi bahasa Indonesia itu. Ma'ani, makna. Ilmu untuk menangkap makna. Setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat, setiap struktur hubungan antara satu kalimat dengan kalimat lain itu mempunyai makna. Nah, itu yang dipelajari di ilmu balaghah. Ciri-ciri tafsir al Wahbah Zuhaili ini dia eh, mengurai beberapa aspek yang harus dilangkahi sebelum menafsirkan, di antaranya balaghah. Gitu, ini namanya balaghah. Oke, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil lazis tauqada nara falamma. Ini tasbih tamsil. Tasbih menyerupakan. Yang diserupakan bukan kata, tetapi ungkapan. Itu namanya tasbih tamsil. Seperti begini. Hidup yang penuh suka duka bagaikan perahu yang ada di tengah lautan. Tidak bermaksud menyerupakan perahu dengan hidup, suka duka dengan ombak, bukan. Tetapi perpaduan itu, gambaran itu yang ada dalam benak. Ini perumpamaan mereka bagaikan orang yang menyalakan api. Tasbih tamsil. Subbihal munafik bimustauqidin nar. Orang munafik diserupakan, keadaannya maksudnya. Keadaan orang munafik diserupakan dengan orang yang menyalakan api. Bukan cuma lilin, bukan cuma lampu biasa, tapi api unggun sebesar gunung nyalakan, berharap terang. Gitu. Nggak taunya terus terangnya diambil. Zahaballahu, diambil. Tapi tetap nyala. Maka yang ada panas. Tuh kayak begitu orang munafik. Ya, dikeluarin ayat panas dia. Wa izharuhu al-iman bil idho'ah. Ketika dia menampakkan iman pura-pura seolah itu api terang. Salah. Wan kita'u intifa'ihi bintifa'in nar. Tetapi kemudian terangnya diambil oleh Allah. Tuh diputus. Maka nggak ada manfaatnya tuh api. Ya, nggak ada manfaatnya, malah berbahaya, menyiksa. Kayak begitu Allah menggambarkan orang munafik dulu, sekarang, dan akan datang. Di dunia politik sering kita, lagi kepanasan nih. Lagi kepanasan. Sebab yang ada panas, terangnya enggak. Ya. Tambah gelap, tambah gelap. Tambah panas, tambah panas. Wa kadzalika au kasoyibin. Begitu juga kata kasoyibin. Soyib artinya hujan deras, lebat, disertai geluduk, petir. Tasbih tamsil. Jadi keadaan orang munafik di samping tadi seperti orang menyalakan api, juga seperti hujan besar. Tasbih tamsil. Subihal Islam bil mator. Islam diserupakan dengan hujan. Li'annal qulub tahya bihi. Sebab hati bisa hidup dengan Islam. Seperti halnya bumi
bisa hidup dengan hujan. Wa syubbiha subuhatul kufar bizzulumat. Sementara tuduhan-tuduhan orang-orang kafir terhadap Islam itu diserupakan dengan kegelapan. Tambah menuduh, tambah gelap. Tambah menuduh, tambah gelap. Tokohnya, kiainya dituduh macam-macam. Teroris radikal, pemecah belah. Mereka tambah gelap. Tambah tambah tidak mendapatkan cahaya Islam. Tuh, tambah kafir. Pokoknya walaupun dia ngakunya Islam, tapi omongannya tak suka sama Islam, tak suka sama orang Islam, tak suka sama ulama, para habaib, tak suka sama Al-Quran, tak suka sama lembaga tahfiz. Ngapain anak-anak kecil sekarang kesian disuruh hafal Quran? Apa gunanya? Tambah gelap tuh. Iya. Summum bukmun umyun. Tasbih balik. Sumun artinya tuli. Bukmun bisu. Umyun buta. Paham? Ini tasbih balik. Keadaan mereka yang tak melihat kebenaran, tak mendengar kebenaran, tak bisa berkata benar, ya padahal mereka tahu. Itu sama kayak orang tuli, tuli, kayak orang bisu, kayak orang kaku. Kita sering begitu mendengar kata-kata bisu terhadap kebenaran, ya buta terhadap kebenaran, tuli terhadap kebenaran. Ya, kayak orang tuli benar. Aihum kasummi, artinya mereka seperti orang tuli. Al-bukmi, seperti orang bisu. Al-umyi, nah ini jamak dari asom, dari abekam, dari akma. Dia orang buta. Fi adamil istifadah min hadhil hawas. Dalam hal tidak mengambil faedah. Menggunakan indera, pendengaran, penglihatan, bicara. Yaj'aluna asabi'ahum. Lebih dari itu, udah buta, udah tuli, udah bisu. Mereka yaj'aluna menjadikan asabi'ahum. Asabi jari jemari. Sebenarnya untuk menutup telinga cukup satu ujung jari. Ini satu ujung jari cukup. Tapi Yang saking masih tidak mahal dengarnya, dikupas dong Mbak. Yang saking masih tidak dengarnya, bisa di Allah, Allah, ada apa? lanjut ya, lanjut. Oh, kirain, tapi suara saya terdengar ya. Ya, tapi karena sakingnya, maka saking itu digambarkan bukan cuma satu jari mereka menutup telinga. Bukan dengan satu, tapi semua jari jemari. Oh, itu balaghah. Menyebut semua dimaksud sebagian. Ya, majaz ini majaz mursal min itlaqil kul wa iradatil juz. Menyebut semua tapi dimaksud sebagian. Ada kebalikannya, menyebut sebagian maksudnya semua. Contoh, warka'u ma'arraki'in, rukuklah kata Allah bersama orang yang ruku pada Bani Israel itu. Maksudnya bukan cuma ruku doang, akan tetapi sholat secara keseluruhan. Bagian paling menonjol dalam sholat itu ruku. Maka Allah pakai kata ruku. Selesai. Wa iradatu. Ay ru'usu asabi'ihim. Artinya ujung jemari mereka. Wa yukadzibun. Muslihun. Ya'mahun. Tawafukul fawasil mura'at liru'usil ayat. Ini disebut bersajak. Yukadzibun. Muslihun. Ya'mahun. Itu bersajak.
Sajak itu bagian dari ilmu badi'. Wal khulasah istamalatil ayat ala quwwatit ta'bir wa syiddatit ta'sir wa ruwa'i'it tasbih. Kesimpulannya, ayat ini luar biasa. Mengandung ungkapan yang amat kuat maknanya. Ketika dikatakan di sini mengandung ungkapan amat kuat, tak ada yang tak paham ketika ayat ini diturunkan. Apalagi bahasa mereka. Itu namanya. Syiddatut taksir, sangat berpengaruh. Paham betul mereka. Lebih dari itu punya nilai indah, ya, perumpamaan yang indah. Fafiha tasbihul Quran bil matar. Di dalamnya Allah menyerupakan Al-Quran dengan hujan. Idza amtara yuhyil ardo. Kalau turun hujan menghidupkan bumi. Kayak begitu hubungan Al-Quran dengan hati kita. Wal Quran yuhyi mawatin nufus. Al-Quran menghidupkan jiwa-jiwa yang mati. Wa yara ashabul ahwa anna fil Quran syabahan. Dan para tokoh ya ashabul ahwa menilai bahwa di dalam Quran ada penyerupaan, yaitu kazulumat, seperti gelap, al-aridoh yang datang ma'al mator akibat hujan. Hujan deras kemarin luar biasa, gelap, tambah angin ya, tambah luar biasa mengerikan. Wafil ayat aidon wa'dun wa wa'id. Pada ayat ada juga janji dan ancaman. Seperti ar-ra'ad. Ar-ra'ad ya geluduk. Kuwatan wasyiddah. Sangat keras geluduknya. Itu simbol ancaman bagi mereka-mereka yang munafik. Termasuk juga yang kafir. Kayak begitu mufasir mengurai aspek balaghah dalam ayat ini. Iya, berikutnya al-mufradat al-lughawiyah. Kosakata. Al-masal tadi, masaluhum kamasalil lazis tauqodanar. Masal itu sifat. Sifat itu keadaan. Allati adhat. Yang menjelaskan. Kal masal. Seperti perumpamaan. Bapak Ibu sekalian, di antara tujuan tasbih itu memperkuat makna. Yang tadinya belum jelas, jadi jelas. Pakai struktur kalimat tasbih. Yang tadinya jauh maknanya dideketin sama tasbih. Itu yang dimaksud adhat. Adhat. Adhat ya menjelaskan wadih. Kan jelas tuh ada nahul wadih. Jelas. Si A itu berani. Berani sekali. Belum terbayang keberaniannya. Terus diperjelas pakai tasbih. Seperti singa. Ada singa. Sekarang kalau budaya kita macan. Macan Asia. Itu kan tasbih namanya. Kita udah tahu. Ada yang bilang masih macan apa udah kucing. Wallahu a'lam. Kal masal. Au misaluhum fi nifaqihim wa halihim al-ajibah. Yakni perumpamaan mereka si munafik di dalam kemunafikannya dan keadaannya yang ajibah, aneh. Paham aneh? Pamannya ada Al-Baqarah berbunyi ayatnya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhtikum summa ilaihi turja'un gitu. Yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Itu kaifa bagaimana? Maksudnya aneh. Dulu nggak ada, aku ciptakan. Aku beri hidup, bukan cuma napas. Kebutuhan hidup, aku berikan semua. Nanti dia mati. Habis mati belum selesai urusan. Aku hidupkan lagi. Aku beri balasan, yaitu kembali kepadaku. Kok
kufur, aneh, aneh. Itu namanya al-ajibah, yang mengagumkan, ya, aneh. Oke, istauqoda au qadanaron, menyalakan api, lil istidfa, untuk mendapatkan penerangan, hangat, wal idoah, dan cahaya. Au talabu iqadin nar, istauqoda yaitu berusaha menyalakan api. Kebayang dalam benak kita. Mereka dalam bentuk perumpamaan, mereka mengumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Terus cari minyak, cari bensin, terus cari korek api. Itu maksudnya istauqoda nar. Adoat azharat mahaulaha, terang. Taroka soyyaro, taroka dia tinggalkan. Wasomam afat tamna osima. Somam itu tuli yang menghalangi pendengaran. Wal bukmu al khirsu. Khirsu itu tak bisa bicara. Jadi tunarungu. Wal umyu adamul basar, tak melihat. Tunanetra. Amma min sya'nihi ayubsir. Padahal dia sebenarnya ngelihat kebenaran, ngelihat kebohongan. Tapi yang bohong terus saja bohong, nggak takut-takutnya. Makanya itu gambaran tadi Al-Quran, dia nyalakan api, api terus terangnya diambil oleh Allah, gelap, gelap, gelap. Kegelapan yang luar biasa, yaitu kegelapan yang terasa terang. Bagi mereka enggak gelap, terasa terang. Itu udah dahsyat sekali. Udah dahsyat. Sama seperti kalau saya ungkapkan begini, azab paling dahsyat itu terasa nikmat. Kita secara individu kadang juga kalau jujur berkata sebagai bangsa sedang diazab. Sedang diazab. Kekayaan alam diambil pengazab ini. Kalau dikelola secara baik, per orang dapat 20 juta atau lebih, tapi ternyata enggak. Bukan cuma enggak, tapi dipungutin pajak. Bukan cuma dipungutin pajak, harga-harga naik. Pertanyaan, siksa enggak? Air dari kita, mana ada sekarang? Kalau minum enggak beli. Siksa apa? Tapi tenang. Itu siksa yang paling dahsyat adalah siksa yang terasa nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi berikutnya, Pak. Kasoyibin. As-soyib al-mator al-kasir. Hujan lebat. Soyib. Bukan cuma hujan. Wara'dun. Ar-ra'du sautu ihtikakil hawa alladhi yusma'u fis sahab inda tajammu'ihi. Ra'dun ya geluduk. Lebih besar lagi geledek gitu kali ya. Diawali dengan kilat. Kilat itu barkun. Nah, ra'dun suara pecahnya udara yang didengar karena bertemunya dua awan. Bukan awan, sebenarnya ada massa di situ ya. Wal barku huwa daw, kilat cahaya, alladzi yalma, yang berkilau, fis sahab, di awan, qaliban biasanya bisa babi ihtikakil hawa, dengan sebab pecahnya, pecah terus nyambung lagi jadi benturan udara. Wattihadi kahrabaiyah, dan ya ittihad berbenturan, benturan listrik yang ada di awan, yang positif dengan yang negatif. Mujibah dengan salibah, positif, negatif, terang.
Wasa'iqah nar azimah. Sa'iqah api besar. Tanzilu ahyanan asna al-mator. Ini petir ya, yang menyambar. Sa'iqah menyambar. Yang kadang-kadang turun di tengah hujan itu cahaya dan kilat dengan sebab tafriq kahrabaiyatis sahab. Karena ada ruang kosong yang mengandung listrik itu ya di awan, bija di udara, bijazib yadzibuhu dengan magnet yang menariknya ke bumi. Wal khattaf khatafa al akhdhu bisur'ah. Al khatfu menyambar. Yakadul barku yakhtofu. Oh, petir itu hampir menyambar pandangan mereka. Petir digambarkan begitu jelasnya Islam dan ayat Al-Quran. Kebenarannya jelas. Kebenaran itu sampai ke mata mereka. Tapi tetap aja mereka nggak mau lihat kebenaran. Atau gambarkan. Maka gambaran ini yang tadi disebut luar biasa kuat. Ya, udah memekak telinga kebenaran itu. Tapi malah bukan dia buka, dia dengarkan dengan baik. Dia tutup telinga. Ibarat petir hampir menyambar pandangan mereka. Petir apa? Petir kebenaran. Itu lihat, tapi berisik petir apa bukan? Kalau cerita tentang amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada yang mengindahkan. Iya. Dalam konteks politik, khotofa, ikhtitaf, yang artinya itu ikhtitaf, membajak. Pembajakan al-ikhtitaf, pembajakan pesawat. Ya, jadi nyambar. Qamu waqafu. Qamu artinya berdiri. Jalan, terus gelap, berhenti. Itu qamu. Wasabatu. Dengan kokoh. Fi amakinihim, di tempat mereka. Mutahayyirin. Sambil bingung. Mau kemana ini ngelangkahnya? Ke depan takut lubang. Ke kiri takut ini. Itu bimbang. Muntazirin tagoyural hal. Sambil menunggu perubahan. Perubahan maksudnya tadi gelap sambil nunggu terang. Terangnya nggak banyak, paling kilat sedikit. Kilat aja udah senang sekali. Lil wusul ilan najat. Untuk mencapai keselamatan dari rasa takut. Wazulumat gelap. Hiya zulumatul lail. Gelapnya malam. Wazulumatus sahab. Suhub. Ya, jamaknya. Gelapnya awan. Wazulumatus sayyib. Gelapnya hujan itu sendiri. Lagi berkendara di jalan tol. Hujan besar luar biasa. Itu gelap. Lampu tidak berguna. Pasang hazard. Berharap orang ngelihat. Kalau nggak dipasang itu semua gelap. Itu nggak seberapa. Gambaran munafik Allah bilang kayak begitu. Ya, sababun nuzul ayat 19. Bab turun ayat 19. Akhrajat Tabari an Ibni Abbas wa Ibni Mas'ud wa ghairihi ma fi nuzuli hadhil ayat. Imam Tabari mengeluarkan hadis dari Ibnu Abbas, dari Ibnu Mas'ud dan lain keduanya. Qalu, mereka berkata, kana rajulan minal munafiqin min ahlil Madinah haroba min Rasulillah ilal musyrikin. Ada dua orang munafik penduduk Madinah lari meninggalkan Rasulullah menuju orang-orang musyrik. Tuh benar nih makna fisiklinya, ya, makna peristiwanya. Dua orang meninggalkan Rasulullah. Meninggalkan maksudnya tidak gabung lagi. Fa'asabahu mahazal matar alladzi dzakarallah. Tengah jalan kena hujan. Turun hujan. Bayangkan hujan bukan cuma kayak Jakarta. Padang pasir. Ya. Fihi ra'dun syadid.
ada geluduk dahsyat, waswa'ik, suara yang menyambar, wabarak, kilat. Fakana kullama adha'at lahum as-sawa'iq. Ketika sambaran petir itu menyinari jalan, adha'at, ja'ala asabi'ahuma fi adhanihima. Mereka tutup telinga dengan jari jemari. Minal minal parok. Parok itu dalam kurung khauf, karena takut. Kita juga takut. Ada geledek besar, kaca pecah. Itu kan. Antadkhulas sawa'iq fi masami'ihim. Dia tutup telinga karena takut suara menggelegar itu masuk ke telinga mereka. Fatak tuluhuma. Yang dirasakan oleh rasa takut mereka, takut mati. Matinya kalau kita disambar petir nggak usah pakai geluduk. Mereka takutnya dengan geluduk pas petir masuk ke telinga. Wa idza lama al barku masyan masyaya fi dhawihi. Kalau ada kilat baru duanya melangkah. Wa idza lam yalma lam yubsir. Kalau ndak ada kilat kedua anak orang itu nggak ngelihat apa-apa. Gelap. Wa qama makanahuma la yamsyan. Tetap berdiri di tempat keduanya berdiri dan tidak berjalan. Wa ja'ala yaqulan. Hal itu membuat keduanya berkata, laitana qad asbahna. Seandainya pagi datang. Jadi waktu itu udah malam gelap. Hujan besar tambah gelap. Iya. Fata fanati Muhammadan. Besok pagi saya datang kepada Nabi Muhammad. Tuh yang ada dalam pikirannya begitu. Fanadha'u aydiyana fi yadihi. Maka kami letakkan tangan kami di tangan Nabi Muhammad. Dia salamin gitu. Fa asbaha, terus pagi. Fa'atayahu, keduanya datang kepada Nabi. Fa'aslama, masuk Islam. Wa wadu'a aydiyahuma fi yadih. Keduanya meletakkan dua tangannya di tangan Nabi. Wa hasuna islamuhuma, jadi muslim yang baik. Fadaraballahu sya'na hadhil munafiqin al-kharijin. Maka Allah menjadikan perumpamaan keadaan dua orang munafik yang keluar ini masalan lil munafiqin alladzina bil Madinah, sebagai perumpamaan ya yang disampaikan kepada munafik-munafik lain di Madinah. Jadi munafik-munafik saat itu real melihat peristiwa, menyaksikan peristiwa, mengalami peristiwa ini, terus diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran kepada kita. Tuh, ceritanya begitu, gitu kurang lebih. Gambaran munafik. Kuat apa tidak? Oh, kuat sekali. Kuat sekali. Ya. Kalau zaman kondisi politik kita itu ternak-ternik yang pada sadar gitu kurang lebih. Banyak banyak di media sosial itu mereka mengikrarkan diri. Saya baru sadar. Saya baru tahu. Saya merasakan. Saya menyatakan keluar gitu. Wa kanal munafiqun idza hadaru majlisan Nabi, para munafik kalau mendatangi menghadiri majelis Nabi, ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Emang mereka tutup kuping. Farqon, karena takut min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita gitu. Paham itu, ini luar biasa ini. Munafik datang umpamanya. Kalau dulu benar begini, tutup kuping. Kalau sekarang nggak pakai tutup kuping, pokoknya dia nggak indahkan. Itu sama dan sebangun. Kalau ada Habib Rizik ngomong, dengar apa nggak mereka? Abdul Somad dengar nggak? Dengar. Adi Hidayat ngomong, dengar. Nggak dengar. Kalau dulu emang persis begini. Walaupun sekarang juga ada begitu.
Kenapa takut mendengar kalam Nabi ayanzila fihim syai'? Kalau dengar, waduh, terjadi aneh nih. Jadi sadar gitu, sadar aja takut. Itu kan udah luar biasa. Nah, aw yazkuruna bi syai', atau jadi ingat sesuatu yang membuat dia sadar. Fayaktulu, maka mereka membunuh. Kama kana dzalikal munafiqan, seperti dua munafik tadi yang keluar. Ya jalan ya sobi'ahuma fi adzanihim. Mereka tutup kuping. Ya, perumpamaan dua laki-laki munafik tadi. Wa idza adha'a lahum masyau fih. Dan ketika terang, ini munafik yang lain, ya, masyau fih. Mereka berjalan. Wa idza kasurat amwaluhum wa walada lahumul ghilman wa wulida lahumul ghilman. Apabila udah kaya, nih yang sekarang kaya ya. Terus banyak anak, wa asabu ghanimah, lalu mereka mendapatkan kekayaan ghanimah ya, habis nyembah-nyembah, bela-bela, terus viral kan, dapat ghanimah nggak? Dapat. Au fathan, kemenangan, walaupun dengan curang, umpamanya masyaufihi, mereka berjalan. Jalannya kemana? Ada yang dapat komisaris, ada yang dapat menteri. Ya betul tidak? Tuh. Wakalu, dan mereka berkata, Inna dina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinu sidqin fastaqamu alaihi kama kana. Coba diteruskan dulu. Mm-mm. Mereka berkata bahwa agama Muhammad agama yang benar. Fastaqamu, maka kemudian istiqomah. Ini cerita munafik-munafik yang luar biasa dahsyat, bagaikan dalam hujan petir, tak dengar tutup telinga, terus sadar. Seperti yang dua tadi, ya. Fastaqomu, mereka juga pasti begitu kalau pada sadar istiqomah. Kamakana, coba diangkat sedikit Pak Jamal. Kamakana, oh ya nih, zanikal munafikan. Seperti dua munafik tadi, yamsyani, yang sedang berjalan di tengah hujan, idza ada'alahumul barqu, kalau diterangi oleh kilat, wa idza adlama alaihim qaum. Tapi kalau gelap, kilatnya nggak ada, mereka berhenti. Wa kanu idza halakat amwaluhum, dan mereka apabila habis harta mereka, anak mereka karena diuji, kena musibah, qalu, mereka berkata, ada min ajli dini Muhammad. Nih gara-gara agama Muhammad. Gara-gara agama Muhammad. Mohon maaf ini. Munafik tadi berjalan kalau terang, lalu berhenti kalau gelap. Wa kanu idza halakat amwaluhum, dan mereka kalau harta benda serta anak-anak mereka diuji, habis qalu, mereka berkata, nih gara-gara Muhammad. Itu. Sekarang juga begitu. Gara-gara Islam, gara-gara Habib Rizik, gara-gara HTI. Ya atau tidak? Wartaddu kufarun. Akhirnya mereka murtad, jadi kafir lagi. Kama qoma dzanikal munafiqan hina adlamal barqu alaihim. Seperti halnya orang dua munafik tadi yang belum sadar, dia berhenti kalau gelap. Nih gara-gara Muhammad ini.
jadi hujan gede. Gitu kurang lebih. Ya, selesai. Ya, at-tafsir wal bayan. Baru tafsirnya. Daraballahu ta'ala fi hadhil ayat masalain. Allah membuat dua perumpamaan dalam ayat ini. Litaudihi halil munafiqin. Untuk menjelaskan keadaan, sikap, psikologis, batin orang munafik. Wabayani sana'ati a'malihim. Menjelaskan kejinya perbuatan mereka. Keji luar biasa munafik. Mungkin dulu nggak seberapa. Sekarang. Tetapi substansinya munafik dulu sama sekarang sama. Nanti kita sampai di ayat Al-Quran. Ya, yang cerita itu. Dan menjelaskan kejinya perbuatan mereka. Wasu'i af'alihim. Dan buruknya. Tankilan bihim. Tankil jazaan. Ya, tankilan. Sebagai balasan. Paham maksudnya? Balasan. Mereka merasa tak terbalaskan perbuatan kebohongan, kecurangan. Enggak. Padahal itu udah salah satu bentuk balasan. Paham maksudnya? Berbuat jahat tak merasa jahat. Itu udah balasan. Ya, berbuat jahat merasa berbuat baik. Itu udah balasan. Ya, wafad wafadhan li umurihim. Sekaligus memberi kesan amal mereka nol besar. Tak bisa diberi pengaruh terhadap Islam. Idza kanu fitnatan lil bashar wa maradan fil ummah. Dan mereka itu menjadi ujian bagi kemanusiaan dan penyakit bagi umat. Itu munafik. Wa darabal amsal huwa manhajul Qur'an li tawdihil ma'ani wa ibrazil ma'qulat al-khafiyah fi ma'radil mahsusat al-jaliyah. Oke. Perumpamaan yang dipaparkan oleh Al-Quran dalam ayat ini merupakan manhaj. Manhaj metode, cara. Al-Quran menjelaskan makna. Menampakkan maksudnya mengkonkretkan hal-hal yang bersifat rasional yang tersembunyi ke permukaan indrawi yang jelas. Wahadanil masalan, dua perumpamaan ini yusawiron, menggambarkan halatal kolak. Kolak gelisah, menggambarkan kegelisahan. Wal hayrah, kebimbangan. Wal itirab, kekacauan. Kekacauan apa? Indal munafikin, di kalangan para munafik. Wasur'ati inkisafi amrihim. Dan segera, cepatnya inkisab, terungkapnya persoalan mereka. Biasa. Satu-satu simpul yang mengikat kekuatan persatuan munafik udah mulai terbuka sedikit-sedikit. Dulu kayak begitu. Sekarang juga kayak begitu. Sebab wataknya sama, maka cara Allah untuk menyelesaikannya juga sama. Dia tidak langsung turun tangan. Tapi dia atur, ya. Semuanya yang dipanggil ke PK nyebut dia semua. Tom Lembong nyebut dia. Itu dibuka simpul. Si apa lagi? Yakut nyebut dia. Si Nadim nyebut dia. Enggak enak ini apa Bu Hilwani ini. Bu Hilwani kan itu buzzer itu kan. Nggak ngerti, Ustaz, ya ngerti. Iya, benar. Tuh.
Luar biasa. Bu Alwani mesti ngerti. Ya, ntar dijeblosin kagak ngerti juga. Nggak ngerti. Selesai, selesai. Itu orang, ini lagi cerita, Allah membuka simpul. Ya, dengan cepat. Al-masalul awal li sur'ati inkisyafi amrihim. Perumpamaan pertama menunjukkan betapa cepat terungkapnya amrihim, urusan mereka, rahasia mereka. Cepat. Ya, mudah-mudahan bisa dipercepat ini. Wa huwa anna masalal munafiqin wa halihim fi izharil Islam zamanan qalilan wa amnihim ala anfusihim wa auladihim. Perumpamaan orang munafik dan keadaan psikologisnya, yaitu dia menampakkan Islam sesaat dan lalu kemudian merasa aman dengan diri dan anak-anak mereka, kahalil ladzina, seperti keadaan orang-orang. Coba diangkat, tak? Kahalil ladzina auqadunaron, seperti gambaran orang yang menyalakan api. Liyantafi'u biha, agar bisa menerangi, diambil manfaat. Falamma adha'at ma haulahum minal amkinati wal asya. Ketika sekitarnya tempat atau benda-benda yang ada itu kelihatan terang, wa absaru zamanan yasiran, cuman dilihat cuma sebentar saja, atfa'ahallahu, dimatiin tuh sinar matahari, apa namanya, api, dimatiin binahwi matorin syadid, dengan perumpamaan hujan yang dahsyat, aurihin asif, angin yang bertiup kencang, fa sayyarahum la yubsiruna syai'a, lalu kemudian membuat mereka tidak melihat apa-apa. Ya. Wa tarakahum fi dhulumatil lail, malam hari, wa zulumatis suhub, dibiarkan mereka dalam gelapnya malam, gelapnya awan yang bertumpuk, al-mutarakimah. Wa zulumati itfa'in nar, apinya juga padam, gelap. Li'anna nur qadzal, sebab cahayanya udah hilang. Panasnya mah enggak hilang. Kalau panasnya hilang mah mendingan juga, cuman gelap doang. Wal munafiqun attalu masyairahum, orang munafik dia melemahkan, membatalkan, tidak mengaktifkan. Mu'attal dari kata libur. Apa masyair? Rasa. Wa isasatihim, sama. Nggak punya perasaan tuh munafik. Itu. Oh, udah hujat oleh seluruh bangsa. Merasa apa enggak? Enggak merasa. Malah terus saja. Innahum atalu manfaatas sam'i. Mereka membatalkan, menganulir, tidak memfungsikan dengaran. Falam yasma'u idhata wa'idin. Terus enggak dengar nasihat orang yang memberi nasihat. Wa irsad mursyid, petunjuk yang diberikan oleh para penasehatnya. Balla yafqahuna in sami'u, bahkan mereka tak sadar, tak paham kalau mereka mendengar. Dengar sih dengar, enggak paham. Enggak paham. Sama seperti yang pernah saya berikan perumpamaan tuh, di sebelah masjid ada kambing, kadang kambing. Azan di masjid. Kambing dengar apa enggak? Dengar dong. Dia Iya. punya pendengaran. Tapi terus seperti nggak dengar, buktinya nggak ke masjid gitu. Iya, iya, jangan dijawab. Saya kan nanya kambing. Iya, la yafqahuna in sami'u fakannahum summun anil haq la yasma'un. Seolah mereka tuli dari kebenaran, tak mendengar. Wa attalu manfaatal kalam was su'al wal munaqasyah. Mereka batalkan, menganulir, tidak menggunakan, ya, lidah untuk berbicara, bertanya dan berdiskusi.
Walam yatlubu burhanan an qadiyah. Mereka tak mencari dalil dalam satu masalah qadiyah. Wala bayanan an masalah. Tak juga mencari jelas. Bertanya. Faka'annahum bukmun. Mereka bisu. La yatakallamun. Tak ngomong. Wa'attalu manfaatal basar. Mereka batalkan potensi melihat. Walam yanzuru, mereka nggak ngelihat. Walam ya'tabiru, tak mengambil pelajaran. Bimahalla bihim minal fitan, terhadap fitnah ujian yang menimpa mereka. Wabima ta'arradat lahu, dan juga dengan apa yang akan menimpanya, dicela oleh umat. Ka'annahum umyun, mereka buta anil huda, dari petunjuk. Wahum la ya'diluna aslan an halihim minad dhalalah ilal huda. Mereka sama sekali tidak berpaling secara prinsipal, secara mendasar dari keadaan mereka yang sesat kepada keadaan petunjuk. Fala ta'sa alaihim. Jangan putus asa terhadap mereka yang seperti itu. Wala tahzan. Tuh, buat kita insya Allah dapat pelajaran. Tenang aja. Ntar diberesin sama Allah gitu. Dulu di zaman dakwah Nabi juga mengalami goncangan psikologis kayak begitu. Akhirnya apa kata Allah? Apa itu? Famahilil kafirin. Biarin. Amhilhum ruwaida. Aku beresin pelan-pelan. Diberesin pelan-pelan nanti. Ya. Kalau di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad, mau diberesin langsung. Ya betul tidak? Dihujanin batu. Janin batu. Di tenggelamkan. Zaman Nabi Nuh. Wal masalusani, perumpamaan kedua, lihairatihim wa qalaqihim wantihaziyatihim. Perumpamaan kedua menggambarkan kebimbangan, kegelisahan, dan kebingungan, intihaz. Wa huwa anal Qur'an qad atahum bil irsyadat al ilahiyah. Bagaimana itu? Al-Qur'an datang membawa petunjuk Tuhan. Walakinnahum a'radu, tapi mereka berpaling. Fahaluhum tusbihu hala qaumin, perumpamaan mereka bagaikan perumpamaan sekelompok orang nazala alaihimul matarul ghazir, yang ditimpa hujan lebat. Wal al-mashub bil makhawif, diiringi dengan hal yang menakutkan. Apa itu gelapnya hujan, gelapnya awan, gelapnya malam. Lalu geluduk atau geledek, al-qasif, yang menyambar. Wal barak, kilat, ya, al-khatif, sama menyambar. Wa fi hadzal jau al-qaim, dalam kondisi suasana seperti ini, dalam masu sabilan najat, mereka mencari-cari jalan keselamatan. Wa aqadu al-amal, mereka memantapkan cita-cita, niat, ala malaha fil ufuq min nur, berharap amal sekiranya di atas ufuk ada sekelebat cahaya. Fa'azamu ala tiba'il haq, maka kemudian kalau ada, mereka berniat untuk mengikuti kebenaran cahaya tadi. Cahaya yang kebenaran. Alladzi da'at bihil ayat al-bayyinat, yang dibawa oleh ayat-ayat yang menjelaskan. Summa ma labithu an waqa'u fid dhalam, tak lama kemudian setelah mereka jatuh berada dalam kegelapan, fa asabahum al-qalaq. Coba diangkat. Lalu mereka ditimpa dengan kegelisahan, kekacauan, wal ittirab. Oke. Ya. Wallahu muhitun bihim.
Dan Allah tahu betul. Jadi ketika Allah cerita tentang munafik di zaman Nabi, begitu keadaannya, begitu susah ditangkapnya, Allah tahu betul. Nah ini kan memberikan petunjuk kuat bagi kita apa yang terjadi dalam dunia ini, khusus di Indonesia. Tahu nggak Allah? Tahu, nggak mungkin nggak tahu. Kan gitu, tahu. Seolah kita juga berkata, biarin, biarin, tertahu rasa. Gitu kurang lebih. Ya model orang tua tuh anak udah dinasihatin jangan main di pinggir jalan. Main layangan pinggir jalan, banyak motor, banyak mobil, udah dibilangin diem aja. Apa yang akan terjadi saja sebagai orang tua itu tahu pasti. Nanti kalau udah benar terjadi, nggak ditolong. Paling nambah kesel ditambahin lagi tuh di empos. Rasain loh gitu. Rasain. Tadi dibilangin nggak pada dengar. Walakinnal walakin li hikmah wa maslahah. Tetapi karena di balik itu semua ada hikmah dan maslahat, lam yasa zalika li imhalihim. Mereka tak ingin kemaslahatan hikmah itu. Kenapa li imhalihim wa itaihim al fursah li liyasubu apa nih? Iya, sabaya subuh, lia subuh ila rusdihim. Saya ulangi kelewat itu. Wallahu muhitum bihim. Allah tahu. Qadirun alaihim. Mampu menghabisi mereka. Falau sya'a, kalau Allah mau, la azhaba asma'ahum biquwatir ra'di. Maka akan dihilangkan pendengaran mereka. Kalau Allah mau. Kalian budak. Gitu kurang lebih. Wa absarihim, kalian buta. Biwamidil barki, dengan mengkilaunya kilat al-khatif yang menyambar. Walakin li hikmah wa maslahah. Tapi itu tak dilakukan oleh Allah. Karena ada hikmah dan kemaslahatan. Lam yasha' dzalika, yang dia tidak menghendakinya. Li'imhalihim. Apa itu? Karena mereka meremehkan. Pada saat yang sama juga karena Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan petunjuk mereka. Nah, yang sekarang dibiarin. Karena ada hikmah, ada maslahat. Maslahat bagi mereka Allah berharap sadar. Maslahat bagi kita yang pihak kebenaran menjadi terus berjuang. Kalau nggak ada itu nggak ada perjuangan kebenaran. Wal khulasah qad jadi unnifaq li sahibihi darba hinan qasiran. Kesimpulannya bahwa kemunafikan itu sebenarnya sudah menyinari pemiliknya terhadap darba jalan. Cuma sangat pendek, singkat. Paham maksudnya? Sesingkat cahaya kilat. Melintas kebenaran dalam pikiran mereka sebentar gitu. Summa sur'ana ma yudfi'u kama yuntafa kama tuntafa'un nar. Tapi begitu cepat kemudian sinar kilatan kebenaran yang sebentar seperti kilat tadi ditiup, dimatikan. Ya, itu yang dimaksud dalam watarakahum fi zulumat. Mimma yaj'alun nifaq la dawama lahu walastimrara. Sebenarnya cahaya kilat, yakni maksudnya cahaya kebenaran yang walaupun sebentar, itu bisa menjadikan kemunafikan tak abadi dan tak langsung, tak langgeng. Paham maksudnya ya? Apalagi dihubungkan dengan dua orang laki-laki tadi. Pulang dari Nabi, udah nggak suka, tengah jalan kehujanan. Terus yang kemudian jadi sadar. Ya, waqad yajidul munafik al amal fi nifaqihi litahqiqi ghardin au maksab
madi rakhis. Dijumpai di orang munafik apa? Harapan, cita-cita dalam kemunafikannya. Apa cita-citanya? Mewujudkan tujuan atau usaha yang bersifat duniawi, material, rakhis, picisan. Cuma tatabaddatul amal. Pecah belah cita-cita itu hancur. Wa yabqal munafiquna fi qalaq wattirab. Maaf saya ulangi. Summa tatabaddad. Kemudian mengeras, ya, mengeras cita-cita itu. Cita-cita ingin mendapatkan dunia. Wa yabqal munafiqun fi qalaq wattirab. Maka kalau itu semakin mengeras cita-cita buruknya, kemunafikan semakin menguat. Ya, apanya menguat? Kegelisahannya. Inna farhahumul dhahiri, sebab kebahagiaan lahir ya, binuzuli ayat, dengan turunnya ayat, wasairihim ma'al muslimin, dan jalan mereka bersanding dengan kaum muslimin, yusqituhumul imtihan indama yutalibuna bil jihad, menggugurkan ujian. Mereka diuji, itu kondisi psikologis itu ujian. Itu menjadi gugur ketika mereka diminta jihad ma'al mukminin, bersama orang beriman. Wa in apa? Inna talawuna bidda'mi hinal khair, keanekaragaman dengan mendukung kebaikan, da'mi mendukung. Ketika baik, ketika dia mendapatkan nikmat, terus ada keinginan mendukung. Wan nikmah wal kufr, serta bencana. Nikmah lawannya nikmah, kekufuran. Ketika dia saat berbuat jahat, masalul munafik ghairil mu'min, itu perumpamaan munafik yang tidak beriman. Jadi yang terakhir ini nampaknya penting. Ada munafik yang beriman, ada munafik yang tidak beriman, yaitu kafir. Itu kafir. Sementara munafik yang dalam orang beriman, kalangan orang beriman, banyak munafik itu ngaku beriman, tapi sebenarnya enggak. Kalau lagi dapat ghanimah senang, senang. Tapi kemudian ketika dapat musibah, itu disalah-salahin Islam, Nabi Muhammad. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparannya. Kita beri kesempatan untuk berdiskusi atau tanya jawab. Bagi Bapak atau Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, digunakan. Bu Kilwani, ada yang mau disampaikan Ibu? Ustaz, Ya, itu tadi saya agak kurang-kurang paham tuh tentang petir. Maksudnya apa hujan, kemudian petir itu ketika petir kilat mereka berjalan, kemudian kilatnya cuma sebentar, agak kurang paham saya Ustaz tuh. iya. Itu menggambarkan secara amat kuat dan jelas Hmm. sifat munafik. Sifat munafik. Asik. Hmm. Ya, bayang aja. Kalau ditegur dulu zaman Nabi, Hmm. kalau dinasehatin Hmm. pada tekap kuping, Hmm. maka nasihat ayat yang baik-baik itu dianggap geledek. Hmm.
nggak mau denger ya. Mm, Tuh lihat emang Habib Rizik kalau pidato udah kayak geledek, mm, nyamber-nyamber. Emang denger mereka tekap kuping. Tuh, gitu. mm, Iya. Maka pandangan Al-Quran ketika nasihat datang itu adalah cahaya menerangi mereka. Mereka tutup mata, tutup kuping, ibarat mm. orang kehujanan nggak bisa kemana-mana, gelap Oh, iya, gitu. iya, iya. Nah, lebih dahsyat lagi, sebenarnya lebih dahsyat lagi. Mereka nggak merasa kegelapan, mereka nggak merasa ada petir, dan sekarang faktanya memang nggak ada itu. Sampai kalau ada pidato begini, nggak ada. Maka yang sudah luar biasa kayak begitu, Allah menggambarkan lebih kuat lagi. Sumun, bukmun, umyun, fahum la yaqilun. Kambing itu di sebelah masjid kalau azan emang dia tekap kuping. Tekap kuping apa enggak? Enggak. Ada takut jawab dikira kambing. Gitu. Sehingga gambaran puncak lagi yang tak habis pikir adalah dia sebenarnya berada dalam kegelapan, tapi terasa terang. Berada dalam kebatilan, tetapi terasa ada dalam hak. Itu dia. Berada dalam kemungkaran, tapi terasa berada dalam ma'ruf. Maka azab yang paling dahsyat adalah azab yang terasa nikmat. Oh, itu udah tambah-tambahan kita melihat fenomena sekarang ini. Nah, ya udah habis pikir, udah Mm, ditunjukin secara ilmiah. Lah, jonjonnya itu. mm. Jonjon aja, mesti aja terus ngatur siasat. Siasatnya dikeluarin. Apa itu? Udah pokoknya itu 2 periode lagi. Kan itu Ustaz, nggak orang. Hah? itu Kiai Abu Bakar Bashir mengunjungi beliau, Hmm. udah dengar tuh Ustaz kabarnya kayak gimana Ustaz? Eh, apa ya? Masalah siapa yang mengunjungi? Belum Abu dengar Bakar belum? Bashir itu kan mengunjungi Jokowi itu Ustaz tuh. Oh. Tuh dia tuh sifat Nabi tuh. Mm-mm. Dia tahu betul itu. Dia masih penuh harap dengan Allah. Mm. Lalu hadar. Oh, saya katanya tadi nggak urusan politik ini, malah dia lebih dulu tahu ini orang. Iya, Saya belum belum dengar oh, iya, mengunjungi ya. iya. Ah, Heeh. so, Nah udahlah dia adu kuat itu, mm, adu kuat. Kalau kebenaran kan kelihatan. Kalau kebatilan itu memang ibarat musuh dalam selimut. Maksudnya adu kuat gitu. iya. Jangan sampai justru dia memanfaatkan momen sehingga tuh dia politisir umpamanya. Kalau Mm. Abu Bakar Basir kita bisa duga tujuannya menato. Sehat mungkin ya. Iya, artinya. Lah Mm. kalau dia mau macam-macam. Dipuntir ntar bahwa Abu Bakar Bashir mihak dia lagi Ustaz. Ah, itu dia. Ini ahli politik juga ternyata ya. Suka, suka melintir bocah. Di Al-Baqarah yang bunyinya ayatnya wa minan nasi mayyu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wal akhirah itu. Ada nggak? Ada Ustadz. Betul. Bagus nih. Al-Baqarah ya. Coba saya lihat ya. Hmm. Ayat takhidu mayyu'jibuka Al-Baqarah 204. Ini cerita munafik. Munafik pentolannya.
Namanya si Akhnas bin Syarik As-Saqafi. Di depan Nabi nyembah-nyembah. Setia, beriman. Tuh. Wa minan nasi buka qauluhu fil hayati dunya. Itu maksudnya nyembah. Sekarang sama, luar biasa. Oleh karena itu saya pernah bilang, kita berhenti berbangga dengan mayoritas. Mayoritas pemilu kalah. Kenapa? Karena mayoritasnya juga munafik. Hmm. Ya Iya, tidak? iya. Tuh. Itu munafik pura-pura baik padahal aladul khisam. Nah, menariknya ayat berikutnya. Wa idza tawalla, kalau dia berkuasa. Tuh. Kenapa? Sa'afil ardi liyuhlikal harsa wan nasal. Maka dia berusaha berbuat kerusakan di muka bumi. Itu kalau berkuasa. Bukan pohon ditebang. Lalu tambang digali. Bukan. Laut diurung. Itu sa'afil kharabiyah. Maka kemudian nasal dirusak. Orang diusir semua. Belum lagi nasal keturunan yang belum lahir dan yang baru lahir. Kasih vaksin. Buah-buahan juga pada diracun umpamanya. Makanan diracun. Katanya bergizi. Itu. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlik harsa wan nasal. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah tak suka sama kerusakan. Kerusakan rupanya dalam bahasa surat kabar, fasad itu korupsi. Oh, itu salah satu senjata mereka untuk mendobrak semua kemapanan kebenaran, yakni Islam. Dirobak apanya? Ya generasinya. Pakai narkoba, pakai judol, pakai segala macam. Itu kan munafik. Akunya beriman. Dan munafik sebagai simbol adalah peci, baju koko, simbol Islam. Jadi semacam ketetapan, ketentuan. Itu padahal bukan agama Islam. Kalau lagi di pengadilan dipakein peci. Yang nggak pada pakai jilbab luar biasa ketika masuk pengadilan pakai jilbab apa enggak? Kesan apa itu? Bangga sama mayoritas. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain. Silakan Pak Hadi. Ya, saya Ya, mau tanya Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adit. Iya, saya mengenai apa munafik ini. Yang saya tanyakan apakah kita mungkin tidak boleh ya Ustadz yang menjudge bahwa dia adalah munafik sampai istilahnya mungkin sampai dia meninggal gitu ya. Karena bisa jadi mungkin pada waktu dia masih hidup gitu, mungkin memang seperti saat ini kalau misalnya apa jalan pakai peci, pakai sorban dan sebagainya. Mungkin itu kita nggak tahu apakah kita bisa mengecap dia munafik ataukah nanti sampai dia meninggal dunia baru apa atau enggak seperti yang menyekat kalau boleh kita menakan munafik itu kita atau ya Allah seharusnya ya itu Ustaz itu kan kalau kita mungkin nggak boleh gitu ya karena apa pada waktu yang pernah saya dengar cerita bahwa ada satu peperangan sahabat mau membunuh musuh dan musuh itu bersyahadat gitu tapi sahabat tetap aja membunuhnya kemudian sampai berita itu di Rasulullah marah ditanya kenapa kamu bunuh. Ya, dia sudah sadar, ya dia itu munafik, ya Rasul bilang. Rasul berjawab, dari mana kamu tahu kalau kamu itu apa? Dia itu adalah munafik, kan kita tidak tahu hati setiap orang gitu. Nah, seperti itu gimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Nah, kita bedakan wilayah kita sama wilayah Allah. Ya, Maka ada kaidah usul fikih.
Al-insan yahkumu bizzawahir. Wallah yahkumu bil bawatin. Manusia memberikan satu sikap lewat yang lahir. Hmm. Akhirnya emang ada dia itu. Apalagi dalam dunia politik sangat diketahui. Walaupun namanya pakai abu, tapi rupanya sikapnya tak suka sama Islam. Kata apa yang paling tepat? Hmm. Al-Quran ketika cerita tentang mereka, cerita tentang sifat-sifat. Diceritakan kepada kita. Kepentingannya apa? Agar jangan salah sikap. Maka menjadi penting bersikap jelas terhadap mereka. Lalu Allah di antara munafik mukanya dua. Itu pakai kiasan. Bahasa kita lain di mulut, lain di hati. Kalau emang udah jelas janji-janjinya di mulut itu satu pun nggak ada. Apa kemudian diam? Boleh. Dalam rangka hubungan kita dengan Allah, kita nggak berani mengklaim. Tetapi harus berani bersikap. Memposisikan dia dalam sikap kita sebagai orang-orang munafik. Oke, paham ya? Iya, iya. Ya, kita nggak bisa menghindar. Apalagi Allah udah menjelaskan sifat-sifatnya. Oh, dan Nabi juga begitu. Apabila ngomong bohong, itu namanya muka dua. Kalau kita diam saja, tak mengambil sikap, luar biasa bahayanya. 10 tahun ini udah memporak-porandakan negeri. Hmm. Tuh. Dan semua yang ada. Lalu Allah yang menghukumkan secara batin. Wallahu yahkumu bil bawatin. Ada musuh menebas tangan sahabat yang tadi diceritakan. Terus ketika mau dibalas, ditangkap itu sahabat tangannya sama Nabi. Jangan. Kenapa? Sebab dia udah berislam. Udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat berontak lagi. Itu kan cuma di mulut saja. Kalau engkau mau membunuhnya karena urusan hati urusan Allah. Itu. Udah, masing-masing kita mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran. Ada situasi, kondisi di mana kita masih harus menjaga lidah terhadap mereka agar kita tidak berkata dia munafik. Langsung atau tidak langsung. Tapi ada situasi, kondisi harus. Apalagi konteksnya dakwah. Itu si anu. Sebenarnya bukan kita yang menilai. Dia yang menghadirkan dirinya. Maka kemudian memunculkan penilaian. Jadi kita harus berpandai-pandai melihat situasi dan kondisi. Kesimpulannya, apa itu wilayah Allah saja? Lahirnya wilayah kita. Maka ketika melihat lahirnya itu adalah wilayah kita berani mengklaim, maka kita dibantu mempertanggungjawabkan. Iya, bukan kemudian nggak boleh. Ya, boleh munafik. Tapi kembali saya melihat situasi dan kondisi. Ya Allah wa'lam bishawab. Iya, iya, terima kasih Pak Ustadz Kiranya. Iya. Apalagi public figure. Subhanallah. Udah nggak ada. Coba. Maksudnya agak sulit mencari alasan kita tidak boleh berkata munafik. Ya. Iya, silakan Bu. Ini mau nanya, kalau munafik itu bisa dikatakan bahwa dia sebenarnya masih ada iman juga atau enggak? Karena maksudnya kan ada hadis yang berbunyi tuh
Dan di hari akhir nanti, selama masih ada setitik iman, insya Allah nggak akan selamanya di neraka gitu, Ustadz. Tapi kan ada juga di Quran dibilang munafik itu di dasar neraka gitu, Ustadz. Dan kekal gitu, Ustadz. Jadi kalau dilihat dari situ, apakah kaum munafik itu dianggap buruk karena sebenarnya dia nggak beriman gitu, Ustadz. Nggak ada iman sama sekali atau Oh, gimana? iya, iya, Ya. iya. Dari beberapa ayat terkait dengan Allah cerita munafik, maka disimpulkan ibarat emas. Emas ada yang 24 karat. Itu gitu. Ada yang 10 karat. Gitu. Bahkan ada kategori munafik lebih dahsyat dari kafir. Begitu dahsyatnya, Allah tahu si A, si B, si C. Maka dia nggak menyebut. Ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu banyak munafik apa enggak? Allah tahu itu si A, si B, si C. Dan di Al-Qur'annya terkait ayat munafik itu disebutnya wa minan nasi. Padahal dia tahu di antara manusia. Disebutkan sifat-sifatnya. Ya. Lalu kemudian dipahami. Oh, rupanya bertingkat-tingkat. Munafiknya dikit. Kita munafiknya dikit. Ini. Bisa jadi munafik gitu. Cuman lagi anu aja di depan majelis taklim. Bagus. Terus di belakang kan namanya munafik juga. Ada yang apa namanya munafik di bidang hidup tertentu saja, bidang politik munafik umpamanya gitu. Nah ada yang luar biasa dahsyat lebih kafir munafik. Nah itu yang dia disebut fidarkil asfali minan nar. Akhirnya ketika Allah bercerita munafik, dia bercerita dengan sifat-sifatnya, maksudnya adalah supaya waspada. Waspada terhadap diri kita, waspada terhadap kemunafikan orang lain. Karena itu berbahaya. Bukan tak suka sama si A, si B, si C, tak suka sama sifatnya. Itu lihat, Rocky Gerung luar biasa itu. Ya. Saya bukan benci sama itu, benci sama sifatnya. Itu ya. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ayo, ada lagi siapa nih? Tuh, betul Pak Jamal mau ke kantor nih. Oh, ya Ustadz nih Tinggal. sama, maksudnya Hah? nyambung ke tadi tuh, Ya. jadi kita juga buat diri kita buat ngukur juga gitu ya, Ustadz ya. Iya, Seperti apa diri kita ini gitu. Apakah kita, ya pasti ada sifat kemunafikan di masing-masing untuk apa? bisa jadi. Untuk hal-hal tertentu gitu kan, Ustadz ya Iya. kan. Iya, maksudnya saya melihatnya kayak Oh, kayak kasus Gaza gitu, Ustadz ya kan. Maksudnya saya ini aja suka, ya saya pribadi agak kesal gitu sama orang-orang yang maksudnya orang-orang Islam, tapi bukannya bersimpati malah sepertinya menyalahkan Hamas hmm. gitu loh. Padahal kan Hamas nih emang berjuang Serem. untuk Palestina gitu kan, Ustadz, Iya. tapi malah dihujat gitu loh, Ustadz ya. Kalau saya pikir kalau nggak mendukung ya nggak usah menyalahkan gitu loh, Ustadz. Tapi kan Oh, ternyata banyak benar, yang bikin benar. statement-statement yang gitu, Iya, Ustadz. Seperti itu ya, Ustadz ya. iya benar. Jadi menyalahkan Iran juga. Apaan Iran? Iran jangan didukung. Padahal dia udah ngebom Israel. Tapi kalau boleh saya tambahkan, jangankan munafik yang bertingkat-tingkat. Iman aja orang mukminnya bertingkat-tingkat. Orang kafir juga bertingkat-tingkat. Iya, itu luar biasa ya ini. Apa namanya? Kita harus akui
Bahkan nggak usah bertingkat membanding antara si A sama si B. Kadang kita sendiri juga, kalau hari Sabtu sama hari Jumat kan beda imannya. Bawaannya beda. Ya Allah, alam bisawab. Iya, gampangnya kayak emas gitu, ada karatnya saja. Ada Mas Jamal, berapa karat emasnya itu? Ada Kalau Mas. munafiknya 24 karat berarti ya sempurna. Ya, ya. Baik, karena waktu juga yang menunjukkan pukul 8 lewat 2 menit, maka kajian ini kita sudahi. Mudah-mudahan banyak ilmu dan wawasan serta tambahan keimanan. Mari kita sempurnakan dengan baca kafaratul majalis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.